Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Baik, perkenalkan, saya Putu Ayu Kriana Dewi dengan NIM 221704108. Saya dari kelas 3K dan dari Prodi S1 Manajemen. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis studi kelayakan bisnis dari UD Nyur Indah terhadap aspek pasar, aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, dan juga aspek lingkungan jauh. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum saya membahas mengenai aspek-aspek yang dianalisis, saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil usaha yang saya analisis. Jadi di sini usaha yang saya analisis itu bernama UD Nyur Indah yang bergerak dalam bidang kerajinan tangan. Nah, produk yang dihasilkan itu ada dulang, tempat buah, tempat lampu, bokor, dan juga lain sebagainya. Di mana pemilik usaha ini bernama Bapak Gede Mertasariada dan usaha ini berada di Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, usaha ini berdiri sejak tahun 1997 dan juga bisa bertahan sampai sekarang, yakni sampai tahun 2023. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari aspek pasar dan pemasaran. Nah, dari aspek pasar dan pemasaran, yang pertama saya analisis yakni dari segi analisis pasar. Nah, pada usaha kerajinan tangan ini mempunyai potensi sangat besar karena tingkat kebutuhan masyarakat yang kian zaman semakin bertambah dibanding dengan kondisi normal. Dari samping itu, persaingan bisnis kerajinan tangan ini sangat ketat menyusul banyaknya pelaku usaha yang terjun di dunia bisnis yang sama. Nah, selain itu, usaha yang dijalankan oleh Bapak Gede saat ini telah melakukan penjualan secara online maupun offline yang dapat memudahkan para konsumen yang menyukai kerajinan tangan mereka, terutama dalam segi sarana persembayangan agama Hindu. Nah, analisis yang kedua yakni dari segi analisis persaingan, di mana pada analisis persaingan ini saya menganalisis menggunakan analisis SWOT. Nah, jadi yang pertama yakni ada dari segi kekuatan atau strength. Nah, usaha kerajinan tangan Nyur Indah ini memiliki beberapa kekuatan, yakni diantaranya yang pertama, produk kerajinan yang dihasilkan dari UD Nyur Indah ini berbahan baku kayu kelapa dan juga kayu jati yang memiliki daya tahan yang cukup lama. Yang kedua, yakni bahan baku yang digunakan pada usaha kerajinan ini yakni kayu kelapa dan kayu jati yang merupakan bahan baku yang mudah untuk didapatkan. Yang ketiga, yakni UD Nyur Indah ini memiliki tenaga kerja yang memiliki keahlian yang tinggi dalam bidang pembuatan kerajinan tangan. Yang keempat, yakni produk yang dihasilkan pada UD Nyur Indah ini sangat beragam dengan motif-motif yang mengikuti tren. Dan yang terakhir, yakni harga dari produk yang dihasilkan UD Nyur Indah ini sangat terjangkau. Nah, yang kedua yakni dari segi kelemahan atau weakness. Jadi, usaha kerajinan tangan Nyur Indah ini memiliki beberapa kelemahan, yakni diantaranya yang pertama, satu set produk itu membutuhkan waktu produksi yang cukup lama. Yang kedua, biaya produksi yang cukup tinggi karena bahan baku yang digunakan itu lumayan mahal. Yang ketiga, yakni kurangnya keterampilan dari tenaga kerja dalam mendesain motif sehingga terkadang kalah saing dengan usaha kerajinan daerah lain, terutama daerah Gianyar. Nah, yang ketiga yakni dari segi peluang atau opportunities. Jadi, usaha kerajinan tangan Nyur Indah ini memiliki beberapa peluang, yakni diantaranya yang pertama itu mampu bersaing dengan usaha kerajinan tangan lainnya. Yang kedua, masih sedikit usaha kerajinan tangan di Desa Petandakan sehingga UD Nyur Indah ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan banyak permintaan dari masyarakat. Dan yang ketiga, yakni banyaknya minat masyarakat di sekitar lokasi usaha terhadap produk kerajinan tangan, terutama dari segi sarana persembahyangan umat Hindu. Nah, yang keempat, yakni dari segi ancaman atau threat. Jadi, UD Nyur Indah ini juga memiliki beberapa ancaman, yakni yang pertama itu ada banyaknya pesaing yang membuka usaha yang sama, yakni dalam bidang kerajinan tangan, dan yang kedua itu harga bahan baku yang terkadang tidak stabil sehingga membuat Bapak Gede itu sulit untuk menetapkan harga jual. Nah, analisis yang ketiga yakni dari segi analisis market share, di mana usaha ini itu menciptakan sebuah produk kerajinan dan juga sarana persembahyangan umat Hindu yang banyak diminati oleh masyarakat dan juga selalu mendesain motif yang mengikuti tren di zaman modern, seperti misalnya motif fiber, motif bomo, dan juga motif lain sebagainya yang menjadikan usaha ini tuh memiliki peminat yang banyak dan juga usaha ini tuh menghasilkan produk kerajinan tangan yang memiliki bahan baku yang berkualitas sehingga membuat daya tahan dari produk yang dihasilkan itu cukup tinggi dan juga bisa disukai oleh banyak orang dan mampu menguasai pangsa pasar. Nah, dengan begitu market share dari usaha UD Nyur Indah ini bisa dikatakan sebagai atau bisa dianggap sebagai usaha yang layak. Nah, selanjutnya yang keempat yakni dari segi analisis strategi pemasaran, di mana dalam analisis strategi pemasaran yang pertama itu yang saya analisis
yaitu yakni dari segi geografi, di mana usaha kerajinan tangan Nyur Indah ini berada di sekitaran pemukiman warga yang mayoritas beragama Hindu, dan juga lokasi usaha ini juga mudah untuk dikunjungi dan juga diakses oleh masyarakat manapun. Nah, bisnis ini tidak hanya beroperasional di daerah Desa Petandakan saja, namun juga sudah beroperasi di luar daerah Bali seperti misalnya Maluku. Nah, selain melakukan pemasaran secara langsung, bisnis ini juga melakukan pemasaran ataupun penjualan secara online, yakni melalui online shop dan juga media sosial seperti WhatsApp dan juga Facebook, sehingga lebih mudah untuk dijangkau. Nah, pemasaran online ini dilakukan agar produk kerajinan dari usaha ini bisa tersebar luas dan juga bisa dikenal oleh banyak orang, sehingga semakin banyak orang yang mengetahui produk kerajinan Nyur Indah ini, maka memungkinkan semakin banyak juga pembeli yang datang. Yang kedua yakni dari segi demografi, di mana produk kerajinan tangan UD Nyur Indah ini dapat dibeli oleh semua kalangan orang dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan, namun terutama ibu-ibu yang beragama Hindu yang memiliki hobi mengoleksi sarana persembahyangan seperti misalnya bokor, dulang, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yakni dari segi income segmentasi, di mana usaha ini membuat katalog yang telah diposting melalui sosial media seperti WhatsApp dan juga Facebook dengan harga jual mulai dari 40.000 sampai dengan 300.000, sehingga para konsumen mereka itu dapat memilih harga yang sesuai dengan budget mereka. Nah, yang terakhir yakni dari segi promosi, di mana usaha kerajinan tangan Nyur Indah ini akan memberikan informasi seputaran diskon dan juga promo-promo yang sangat menarik melalui media sosial. Nah, jika produk dari UD Nyur Indah ini dapat lebih luas penyebarannya, maka pemilik usaha yakni Bapak Gede akan memilih seorang influencer lokal dan juga memberikan endorse agar banyak masyarakat berdatangan mengunjungi media sosial UD Nyur Indah dan juga datang secara langsung untuk membeli produk UD Nyur Indah tersebut. Nah, analisis yang kelima yakni dari segi target market share, di mana target market share dari UD Nyur Indah ini adalah semua status kalangan masyarakat, terutama ibu-ibu dan juga orang dewasa yang memiliki hobi ataupun suka mengoleksi produk kerajinan tangan dan juga sarana persembahyangan umat Hindu. Nah, analisis yang keenam yakni dari segi strategi bauran pemasaran, di mana pada strategi bauran pemasaran ini yang pertama itu ada produk. Jadi produk kerajinan tangan yang diproduksi pada UD Nyur Indah ini yakni ada dulang, ada bokor, kempu, tempat lampu, dan juga lain sebagainya yang tentunya sangat dibutuhkan masyarakat lokal Bali sehingga tidak akan ketinggalan pasar. Dan selanjutnya Bapak Gede ini juga menggunakan bahan baku yang berkualitas sehingga para konsumen itu tidak perlu khawatir terhadap daya tahan produk yang dihasilkan karena pastinya akan bertahan lama. Dan yang kedua yakni ada price. Jadi untuk harga dari masing-masing produk kerajinan tangan ini yakni dimulai dari dulang itu dengan harga 250 ribuan, bokor satu set itu dengan harga 40 ribuan, kempu dengan harga 50 ribuan, dan juga tempat lampu itu dengan harga 45 ribuan. Dan yang ketiga yakni dari segi place. Jadi penentuan lokasi UD Nyur Indah ini yakni di Desa Petandakan yang berdiri di tanah milik Bapak Gede sendiri selaku pemilik usaha, sehingga menghemat biaya ataupun juga tidak perlu menyewa tempat usaha. Dan berdasarkan analisis pasar dan juga pemasaran, maka bisa disimpulkan bahwa UD Nyur Indah ini bisa dikatakan sebagai usaha atau bisnis yang layak untuk dijalankan karena mereka itu mampu untuk memenuhi permintaan dan juga produk yang dihasilkan itu mampu menjangkau sasaran yang luas dari kegiatan promosi, baik itu promosi yang dilakukan secara online maupun promosi yang dilakukan secara offline. Nah, analisis yang kedua yakni dari segi keuangan, di mana pada analisis keuangan ini yang pertama saya analisis yakni dari segi kebutuhan dana dan juga sumber dana. Nah, investasi yang dibutuhkan untuk mendirikan UD Nyur Indah ini yakni sebesar 230 juta. Digunakan untuk biaya aktiva yakni sebesar 175 juta, untuk modal kerja selama 1 bulan yakni sebesar 54 juta, dan juga sisanya sebesar 1 juta itu digunakan untuk perizinan usaha. Dan sumber dana yang digunakan untuk mendirikan usaha ini yakni seluruhnya adalah berasal dari modal sendiri ataupun berasal dari induk dari usaha tersebut.
Nah, yang kedua yakni dari segi biaya, di mana biaya-biaya yang dikeluarkan oleh UD Nyur Indah ini yakni termasuk biaya tetap, biaya tidak tetap, biaya operasional, dan juga biaya penyusutan. Di mana untuk biaya tetap yakni gaji itu sebesar 19.800.000 per bulan. Lalu biaya tidak tetap ini yakni biaya sebesar biaya operasional yakni sebesar 45 juta per bulan. Dan biaya tidak tetap ini digunakan untuk pembelian bahan baku, pletur, lem, biaya listrik, tenaga kerja langsung, transportasi, serta biaya-biaya lainnya. Sedangkan untuk biaya penyusutan itu sebesar 5.300.000 per bulan. Dan yang ketiga yakni dari segi manfaat usaha. Nah, jadi manfaat usaha ini diperoleh dari nilai penjualan hasil produksi yang terdiri dari manfaat utama dan juga manfaat tambahan. Di mana manfaat utama ini yakni hasil penjualan kerajinan, sedangkan manfaat tambahan itu yakni dari hasil penjualan limbah kayu. Maka volume penjualan kerajinan dan juga limbah kayu ini diperkirakan mencapai 90% dari total penjualan berdasarkan pertimbangan kerusakan dalam proses produksi dan juga produk yang kembali atau produk yang tidak terjual itu sebesar 10%. Nah, harga jual itu diasumsikan sebesar 70% dari harga diskon, 30% dari harga penjualan asli. Karena sebagian besar penjualannya itu dilakukan dengan skala besar, maka harga yang diberikan itu sebagian besar juga merupakan harga diskon. Nah, penjualan kerajinan ini diasumsikan 15 kali dalam 1 bulan. Jadi pemasukan dari UD Nyur Indah ini per bulan itu sebesar 35.350.000, dan juga jika ditinjau dari hasil penjualan pada usaha ini, maka penjualan per tahun itu sebesar 424.200.000 per tahunnya. Nah, berdasarkan analisis aspek keuangan, yakni baik dari segi analisis kebutuhan dana dan sumber dana, biaya dan juga manfaat, itu dapat disimpulkan bahwa usaha ini dapat dikatakan berjalan dengan layak karena usaha ini memiliki pendapatan yang cukup tinggi dan juga lumayan stabil dari tahun ke tahun. Selain itu juga, usaha ini memiliki tingkat penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga yakni analisis dari segi aspek sumber daya manusia, di mana pada aspek sumber daya manusia ini yang pertama yang saya analisis yakni dari segi penjualan UD Nyur Indah. Nah, dalam menjalankan usaha Nyur Indah ini dibentuk sebuah penjadwalan agar kegiatan yang berlangsung itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, penjadwalan ini meliputi hari kerja dan juga jam kerja. Jadi usaha ini beroperasi setiap hari dan juga libur pada hari libur nasional dan juga hari raya umat Hindu. Sedangkan jam kerja dari usaha ini yakni dimulai dari pukul 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah, yang kedua yakni dari segi kebutuhan kerja, di mana bisnis ini itu membutuhkan tenaga kerja yakni sebanyak 7 orang, di mana 4 orang itu sebagai pembuat desain dan juga mengolah bahan mentah menjadi bentuk kerajinan yang diinginkan. 2 orang itu bertugas pada proses finishing, dan juga 1 orang itu sebagai kurir yang mengantarkan pesanan kepada pelanggan di berbagai daerah. Nah, untuk upah per bulan karyawan itu masing-masing mulai dari 80.000 sampai dengan 150.000 per orang. Itu pun jika penjualan tinggi dan juga hari raya umat Hindu, maka karyawan itu akan mendapatkan bonus. Nah, yang ketiga yakni dari segi kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, di mana berhubungan dengan analisis kebutuhan tenaga kerja, di mana usaha UD Nyur Indah ini memerlukan beberapa karyawan pada bidang-bidang yang berbeda. Di mana yang pertama itu pada bidang pembuat desain dan juga pengolah bahan mentah, itu mereka membutuhkan karyawan yang memiliki beberapa kemampuan, seperti yang pertama itu memiliki ide yang kreatif, yang kedua mampu membuat desain sesuai dengan tren yang ada, yang ketiga memiliki komunikasi yang baik, yang keempat itu mampu menjalin kerjasama dengan tim, dan yang kelima itu disiplin, cekatan, dan juga jujur dan juga teliti. Yang kedua pada bidang finishing itu mereka membutuhkan tenaga kerja yang pertama itu memiliki kemampuan dan juga keterampilan dalam finishing, yang kedua itu memiliki kemampuan komunikasi dengan baik, yang ketiga itu mampu bekerja sama dengan tim, yang keempat itu mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat dan rapi, dan yang terakhir itu jujur dan disiplin dalam bekerja. Yang terakhir itu pada bidang pengantar atau kurir itu mereka memerlukan karyawan yang memiliki disiplin, cekatan, dan juga jujur. Yang kedua itu bisa mengendarai kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Yang ketiga itu dapat mengambil keputusan dengan cepat dan juga tepat. Dan yang terakhir itu mereka memerlukan karyawan yang memiliki kejujuran dan juga dapat dipercaya. Nah, selanjutnya berdasarkan dari analisis aspek sumber daya manusia, yakni dari segi analisis penjadwalan proyek, kebutuhan tenaga kerja, dan juga kemampuan tenaga kerja yang memenuhi
bidangnya, maka dapat disimpulkan bahwa usaha kegiatan ini atau bisnis ini dapat berjalan dengan sistematis dan juga memiliki banyak tenaga kerja yang kompeten dan ahli dalam bidang tersebut. Nah, di samping itu juga perusahaan itu juga dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan juga bisa memberikan kompensasi sesuai dengan bidang dan juga keahlian yang dimiliki oleh masing-masing karyawan mereka. Yang keempat yakni analisis dari segi aspek lingkungan hidup, di mana pada aspek lingkungan hidup yang pertama saya analisis yakni dari segi analisis lingkungan operasional, di mana yang pertama yakni ada pemasok. Nah, pemasok bahan baku yang berupa kayu jati dan juga kayu kelapa dalam kegiatan operasional bisnis ini yakni berasal dari banyak pemasok dari berbagai daerah seperti misalnya ada Pasut, Katiase, Pegadungan, Nagesepe, Padang Bulio, dan juga Runuh. Di mana kriteria pemasok yang dipilih itu yakni jujur, disiplin, dan juga bisa diandalkan dan selalu bisa menyediakan bahan-bahan produksi yang masih layak untuk diproduksi. Yang kedua yakni dari segi pelanggan, di mana dari data yang diperoleh banyak masyarakat yang menyukai dan juga minat terhadap produk kerajinan yang dihasilkan oleh UD Nyur Indah ini. Karena selain memiliki fungsi sebagai sarana persembahyangan, produk kerajinan yang dihasilkan juga memiliki daya tahan yang cukup lama, sehingga banyak yang sudah berlangganan dengan produk yang dihasilkan oleh UD Nyur Indah ini. Yang ketiga yakni dari segi pegawai, di mana dalam hal pegawai ataupun tenaga kerja, Bapak Gede ini mendirikan UD Nyur Indah ini bersama dengan 7 orang tenaga kerja yang telah ditempatkan pada bidang dan juga keahliannya masing-masing. Yang kedua yakni dari segi analisis lingkungan industri, di mana yang pertama itu ada produk kerajinan tangan. Nah, produk kerajinan tangan ini bukan merupakan produk baru, sehingga tidak dapat dipungkiri adanya pesaing dalam industri pembuatan kerajinan tangan ini. Nah, produk kerajinan tangan, terutama sarana persembahyangan umat Hindu itu sangat banyak dibutuhkan dan juga diminati masyarakat, terutama yang berada di Bali. Nah, dengan hal itu, maka banyak pebisnis yang bergerak dalam bidang usaha kerajinan tangan ini. Di Bali itu hampir kebanyakan industri kecil maupun menengah itu memfokuskan usahanya dalam pembuatan kerajinan tangan dan juga sarana persembahyangan umat Hindu. Nah, di Singaraja sendiri itu ada beberapa bisnis kecil yang bergerak dalam bidang ini, namun dengan inovasi dan juga diferensiasi produk, maka bisnis UD Nyur Indah ini bisa menciptakan hal baru di dunia kerajinan tangan, sehingga UD Nyur Indah ini mampu bersaing di dunia perindustrian. Yang kedua yakni ada kekuatan pemasok, di mana kekuatan pemasok itu tentunya lumayan sangat tinggi karena pemasok itu diambil di tempat yang berbeda-beda. Namun Bapak Gede ini selaku pemilik usaha itu sudah memiliki hubungan baik dengan para pemasok tersebut, sehingga memudahkan Bapak Gede dalam mengontrol bahan baku yang diperlukan secara mudah. Nah, selain itu juga apabila Bapak Gede itu tidak mendapatkan bahan baku di pemasok lama, maka ia akan mencari pemasok lainnya, sehingga dengan banyak pemasok yang dimiliki maka akan memudahkan proses produksi dan juga usaha itu akan tetap terus berjalan. Yang ketiga yakni ada hambatan masuk. Nah, hambatan masuk produk ini lumayan mudah diatasi karena usaha ini selalu melakukan inovasi-inovasi dalam menghambat masuknya pesaing dalam produk yang sama. Yang ketiga yakni dari segi analisis lingkungan jauh, di mana yang pertama itu ada ekonomi. Nah, dalam data pengamatan yang dilakukan, hasilnya itu menyatakan bahwa daya beli dan juga permintaan warga yang relatif tinggi terhadap produk ini lantaran produk kerajinan tangan ini memiliki harga yang terjangkau dan juga memiliki daya tahan yang cukup lama, sehingga akibatnya itu mampu menghipnotis pendapatan. Yang kedua yakni ada sosial dan budaya, di mana dari hasil riset masyarakat di lingkungan bisnis ini memiliki opini dan juga gaya hidup bahwa mengoleksi produk kerajinan tangan terutama sarana persembahyangan bagi umat Hindu itu sangat dibutuhkan, terutama di Bali yang memiliki banyak hari raya di mana otomatis memerlukan banyak sarana persembahyangan. Nah, dengan begitu maka hal ini akan dapat mempengaruhi keyakinan nilai sikap opini yang berkembang dari lingkungan di mana usaha ini beroperasional. Yang ketiga yakni ada teknologi, di mana peralatan yang digunakan dalam pembuatan itu lumayan beragam, seperti misalnya ada mesin gergaji, mesin serut, mesin bubut, dan juga lain sebagainya. Namun dalam mengatur promosi online dan juga offline, pencatatan penjualan ataupun pembelian yakni menggunakan teknologi smartphone. Walaupun teknologi yang sekarang digunakan itu belum selengkap usaha kerajinan lainnya, namun kerajinan ini bisa menghasilkan produk yang banyak dan juga menghasilkan permintaan yang lumayan tinggi.
Yang keempat, yakni ada ekologi, di mana dari data yang diperoleh melalui riset pada masyarakat di sekitar lokasi usaha, Udinyur Indah ini tidak terdapat sumber pencemaran pada lingkungan. Ditinjau dari masukan, proses pengeluaran dari kegiatan usaha ini tidak ada sama sekali sumber pencemaran. Semua limbah kayu yang dihasilkan baik serbuk kayu maupun potongan kayu itu dikelola dengan baik, seperti misalnya dijadikan media tanaman ataupun diolah menjadi produk yang bermanfaat. Yang keempat, yakni ada global, di mana dalam upaya mencapai lingkungan global, bisnis ini melakukan penjualan melalui via online, di mana apabila terdapat pesanan dari luar wilayah, maka produk-produk kerajinan tangan ini bisa dikirim ke seluruh wilayah dan juga dengan demikian usaha ini akan dapat mencapai pasar global. Kesimpulan dari kelayakan aspek lingkungan hidup, yakni dari analisis lingkungan operasional, lingkungan dekat, dan juga lingkungan jauh, maka dapat disimpulkan bahwa bisnis ini bisa berpotensi baik untuk dijalankan karena hambatan-hambatannya itu relatif sedikit. Baik, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup video ini dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.